Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Hari ini, kami akan membawa Anda dalam sebuah cerita menarik tentang momen spesial Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri perayaan Tahun Baru di Bundaran HI bersama Titik Soeharto dan putra mereka, Didit Hedi Prasetyo. Bagaimana suasana malam penuh semangat itu? Apa refleksi dan harapan Presiden Prabowo untuk Indonesia di tahun baru ini? Simak cerita lengkapnya hanya di Mahkota Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung konten kami. Selamat menyaksikan. Malam terakhir di tahun 2024 terasa istimewa di Istana Merdeka. Jakarta bersiap menyambut tahun baru, dan di dalam istana, Presiden Prabowo Subianto tengah bersiap menghadiri perayaan pergantian tahun di Bundaran HI. Setelah menjalani tahun yang penuh tantangan sebagai pemimpin negara, malam ini adalah momen bagi Presiden untuk lebih dekat dengan rakyat. Sejak sore hari, suasana di Istana Merdeka sudah mulai sibuk. Ajudan, protokoler, dan pengawal kepresidenan mondar-mandir memastikan segala sesuatu berjalan lancar. Sementara itu, Presiden Prabowo berada di ruang pribadinya, memilih pakaian yang akan dikenakan malam ini. Setelah beberapa saat, ia memutuskan mengenakan batik coklat dengan corak klasik yang mencerminkan budaya Indonesia. Di tengah kesibukannya, Prabowo mendapat kabar bahwa malam ini ia akan ditemani oleh mantan istrinya, Titik Soeharto, dan putra mereka, Didit Hedi Prasetyo. Kehadiran mereka tentu menjadi sorotan publik, mengingat hubungan baik yang tetap terjalin meskipun Prabowo dan Titik telah lama berpisah. Saat jarum jam menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, Prabowo melangkah ke ruang tamu utama istana, di mana Titik dan Didit sudah menunggu. Keduanya tampak santai, siap menyambut tahun baru bersama. "Siap berangkat?" tanya Prabowo sambil tersenyum. Titik mengangguk, sementara Didit membalas dengan anggukan ringan. Sebelum berangkat, Prabowo sempat berbincang sebentar dengan stafnya mengenai agenda awal tahun 2025. Ia ingin memastikan bahwa rencana kerja tahun depan sudah tersusun dengan baik sebelum menikmati malam pergantian tahun. Di luar istana, kendaraan kepresidenan sudah disiapkan. Beberapa pengawal berdiri tegap, memastikan rute aman dan perjalanan menuju Bundaran HI tidak menemui kendala. Suasana di luar istana juga terasa berbeda. Langit Jakarta yang biasanya dihiasi gemerlap lampu gedung, malam ini dipenuhi cahaya kembang api dari berbagai penjuru. Suara riuh masyarakat yang merayakan malam tahun baru terdengar hingga ke dalam istana. Setelah menghirup udara malam yang sejuk, Prabowo melangkah ke dalam mobil, diikuti oleh Titik dan Didit. Malam ini akan menjadi malam yang panjang, malam penuh kenangan. Tanpa banyak bicara, iring-iringan kendaraan mulai bergerak meninggalkan Istana Merdeka, membawa Presiden menuju kerumunan rakyat yang sudah menunggunya di Bundaran HI. Jalanan Jakarta pada malam tahun baru selalu dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menikmati pesta pergantian tahun. Dari kaca mobil kepresidenan, Prabowo bisa melihat kerumunan besar di sepanjang jalan. Di dalam mobil, suasana terasa santai. Prabowo, Didit, dan Titik berbincang ringan, mengenang masa lalu dan berbagi harapan untuk masa depan. "Dulu, waktu kamu kecil, kita sering menonton kembang api di rumah, bukan?" kata Titik kepada Didit. Didit mengangguk, tersenyum kecil. "Iya, Bu. Tapi malam ini berbeda. Ini pertama kalinya kita merayakan di tengah rakyat sebanyak ini." Prabowo tersenyum mendengar percakapan mereka. Sebagai presiden, ia tahu bahwa kebersamaan dengan rakyat adalah hal yang penting. Ia ingin memastikan bahwa kehadirannya di Bundaran HI bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi simbol kedekatan pemimpin dengan rakyatnya. Sesampainya di dekat Bundaran HI, mobil kepresidenan mulai melambat. Kerumunan semakin padat,
dan masyarakat tampak antusias menunggu momen pergantian tahun. Rakyat sangat antusias menyambut tahun baru, ujar Prabowo sambil memperhatikan orang-orang yang melambaikan tangan ke arah iring-iringan mobil. Beberapa warga bahkan membawa spanduk bertuliskan harapan mereka untuk Indonesia di tahun yang baru. Ada yang berharap ekonomi lebih baik, ada yang menginginkan pemerintahan yang semakin kuat, dan ada pula yang hanya ingin menyampaikan rasa bangga mereka kepada Presiden. Ketika mobil hampir tiba di titik utama perayaan, Prabowo menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa begitu turun dari mobil, semua mata akan tertuju padanya. Titik, yang duduk di sebelahnya, menoleh. "Siap?" tanyanya. Prabowo tersenyum dan mengangguk. Selalu. Dengan perlahan, pintu mobil terbuka, dan suara sorak-sorai masyarakat menyambut kedatangan mereka. Malam ini, Bundaran HI menjadi saksi kebersamaan pemimpin dan rakyatnya. Begitu Presiden Prabowo turun dari mobil, sorak-sorai masyarakat semakin menggema. Ribuan orang yang berkumpul di Bundaran HI malam itu berebut untuk melihat sosok pemimpin mereka dari dekat. Suara terompet tahun baru bersahutan dengan teriakan kegembiraan, menciptakan suasana meriah yang memenuhi udara malam Jakarta. Prabowo berdiri sejenak, mengamati lautan manusia yang berkumpul. Ada anak-anak kecil yang digendong orang tua mereka, remaja yang bersuah foto dengan latar belakang gemerlap lampu kota, serta para pedagang kaki lima yang sibuk melayani pembeli. Semua orang larut dalam euforia menyambut tahun baru. Titik Soeharto dan Didit Hedi Prasetyo turun dari mobil beberapa saat setelahnya. Masyarakat pun terkejut melihat kehadiran mereka. Banyak yang berbisik-bisik, membicarakan bagaimana hubungan Prabowo dan Titik yang tetap harmonis meskipun sudah berpisah. Sebagian lainnya hanya fokus pada momen spesial ini, di mana seorang presiden turun langsung ke tengah rakyat tanpa sekat yang berarti. Seorang wanita parubaya dengan kerudung biru muda maju ke arah Prabowo, wajahnya penuh semangat. "Pak Presiden, terima kasih sudah datang ke sini. Kami bangga punya pemimpin seperti Bapak," katanya dengan suara lantang. Prabowo tersenyum dan mengangguk, kemudian menjabat tangan wanita itu dengan erat. "Saya juga bangga dengan kalian. Malam ini kita rayakan bersama dengan penuh semangat," ujarnya dengan suara mantap, membuat massa semakin bersorak. Beberapa anak muda yang berada di barisan depan langsung mengangkat ponsel mereka, merekam momen bersejarah ini. Media pun tak ketinggalan, mengabadikan setiap langkah presiden dengan kamera yang terus menyala. Tak jauh dari situ, seorang bapak tua dengan peci hitam berusaha mendekati Prabowo. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak Presiden, saya harap tahun depan Indonesia makin maju dan rakyat kecil seperti kami bisa hidup lebih sejahtera." Prabowo menepuk bahu pria itu dengan penuh rasa hormat. "Saya berjanji akan terus bekerja keras untuk bangsa ini. Doakan saya agar selalu kuat dalam mengemban amanah," jawabnya dengan tulus. Malam semakin larut, tetapi suasana tak kunjung mereda. Kehadiran Prabowo di Bundaran HI benar-benar menjadi pusat perhatian. Ia bukan hanya datang sebagai presiden, tetapi juga sebagai pemimpin yang ingin berbagi momen berharga dengan rakyatnya. Setelah beberapa saat menyapa warga, Prabowo, Titik, dan Didit mulai bergerak menuju panggung utama yang telah disiapkan untuk acara puncak pergantian tahun. Langkah mereka diiringi gemuruh tepuk tangan dan teriakan penuh semangat dari masyarakat yang masih berdesakan ingin melihat lebih dekat. Setibanya di panggung utama, Prabowo disambut oleh panitia acara yang telah lama menunggu. Seorang pembawa acara dengan suara lantang mengumumkan kehadiran presiden, membuat seluruh Bundaran HI semakin bergemuruh. Ribuan pasang mata tertuju pada sosok yang kini berdiri di atas panggung, ditemani oleh Titik Soeharto dan Didit. Di hadapan mereka,
Layar raksasa menampilkan hitungan mundur menuju pergantian tahun, 30 menit lagi, tahun 2025 akan datang, membawa harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Seorang perwakilan dari panitia menyodorkan mikrofon kepada Prabowo. Dengan tenang, ia menerimanya, lalu menatap lautan manusia di hadapannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia mulai berbicara. Saudara-saudaraku, malam ini adalah malam yang istimewa. Kita telah melewati tahun yang penuh tantangan, tetapi kita tetap berdiri tegak sebagai bangsa yang kuat. Ucapnya dengan penuh semangat. Sorak-sorai kembali terdengar. Rakyat menyambut pidato singkat itu dengan penuh antusiasme. Kita memasuki tahun baru dengan harapan baru. Saya berjanji akan terus bekerja keras demi kemajuan bangsa ini, demi kesejahteraan kalian semua. Lanjutnya, suaranya menggema di antara riuhnya malam Jakarta. Di sampingnya, Titik tersenyum. Ia tahu betul bagaimana Prabowo selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk negara. Didit, yang berdiri tak jauh dari mereka, memperhatikan ayahnya dengan bangga. Tak lama kemudian, panitia acara memberikan tanda bahwa hitungan mundur akan segera dimulai. Prabowo, Titik, dan Didit berdiri berdampingan, bersiap menyambut pergantian tahun bersama rakyat. 10, 9, 8. Suara rakyat semakin keras, semakin menggema. Semua orang, dari anak-anak hingga orang tua, bersatu dalam satu suara, menyambut tahun baru dengan penuh harapan. 7, 6, 5. Beberapa kamera dari media nasional dan internasional terus merekam momen ini. Seorang jurnalis bahkan berkata, ini adalah salah satu malam tahun baru paling bersejarah di Indonesia. 4, 3, 2, 1. Selamat Tahun Baru, Indonesia, teriak Prabowo, bersamaan dengan letusan kembang api raksasa yang menghiasi langit Jakarta. Langit seketika berubah menjadi lautan warna. Kembang api meledak dalam berbagai bentuk dan warna, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Rakyat bersorak, meniup trompet, dan saling berpelukan. Di tengah kemeriahan itu, Prabowo menatap langit dengan senyum kecil. Tahun baru telah tiba, dan tantangan baru menanti. Tapi malam ini, ia ingin menikmati momen ini sebagai bagian dari rakyat, sebagai seorang pemimpin yang dekat dengan bangsanya. Langit Jakarta masih dipenuhi letusan kembang api yang berkilauan, menciptakan suasana penuh keajaiban. Presiden Prabowo berdiri di panggung utama, menyaksikan lautan manusia yang bersorak dengan penuh kebahagiaan. Sementara itu, di sampingnya, Titik Soeharto dan Didit Hedi Prasetyo juga ikut menikmati momen pergantian tahun ini dengan senyum yang merekah. Saat riuh perayaan mulai mereda, panitia acara meminta Prabowo untuk memimpin doa bersama sebagai simbol harapan bagi Indonesia di tahun yang baru. Ia mengambil mikrofon, lalu meminta semua yang hadir untuk menundukkan kepala sejenak dalam khidmat. Dalam kesempatan yang indah ini, mari kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga di tahun baru ini, Indonesia menjadi negara yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih damai, ujar Prabowo dengan suara yang dalam dan penuh ketulusan. Kerumunan yang sebelumnya bergemuruh mendadak hening. Semua orang, dari pejabat yang hadir hingga masyarakat biasa, mengikuti doa tersebut dengan penuh kesungguhan. Beberapa orang tampak mengangkat tangan, berdoa dengan harapan besar untuk masa depan bangsa. Prabowo melanjutkan, "Ya Allah, lindungilah rakyat kami, berikanlah pemimpin-pemimpin kami kebijaksanaan, dan satukan hati kami dalam kebaikan. Jauhkan kami dari perpecahan, dan jadikanlah Indonesia negeri yang selalu diberkahi." Doa yang ia panjatkan menggugah banyak hati. Seorang ibu yang berdiri di dekat panggung tampak mengusap air matanya, sementara seorang pemuda menatap ke langit dengan penuh harapan.
Momen ini bukan sekadar seremoni, tetapi sebuah pengingat bahwa di balik kemeriahan tahun baru, ada harapan besar yang harus diwujudkan. Setelah doa selesai, Prabowo menutupnya dengan kalimat yang tegas, "Mari kita jalani tahun 2025 dengan semangat, kerja keras, dan cinta kepada negeri kita tercinta. Indonesia, kita bisa." Sorak-sorai kembali membahana. Masyarakat mengangkat tangan, meneriakkan, "Hidup Indonesia," dan "Maju terus, Pak Presiden." Dengan penuh semangat, Titik menoleh ke arah Prabowo, tersenyum kecil. "Itu doa yang sangat indah," katanya pelan. Prabowo hanya mengangguk, matanya tetap tertuju pada rakyat yang masih bersorak di depannya. Malam ini, ia merasa lebih dekat dengan rakyatnya daripada sebelumnya. Dan di dalam hatinya, ia berjanji akan bekerja lebih keras untuk membangun negeri ini. Setelah doa bersama, acara berlanjut dengan berbagai hiburan yang telah disiapkan. Beberapa musisi papan atas tampil di panggung, menghibur masyarakat dengan lagu-lagu nasional dan pop yang menggugah semangat. Prabowo, yang biasanya dikenal sebagai sosok serius, terlihat lebih santai malam ini. Ia menikmati suasana dengan penuh kehangatan, sesekali tersenyum melihat rakyatnya bersuka cita. Di antara kerumunan, beberapa pedagang kaki lima sibuk menjajakan makanan dan minuman. Prabowo, yang sejak awal ingin lebih dekat dengan rakyat, memutuskan untuk turun dari panggung dan berjalan di antara mereka. Tanpa pengawalan yang terlalu ketat, ia mendekati seorang pedagang bakso yang tengah sibuk melayani pelanggan. "Pak, boleh saya coba baksonya?" tanya Prabowo dengan ramah. Pedagang itu terkejut, lalu tersenyum lebar. "Tentu saja, Pak Presiden. Ini bakso spesial untuk Bapak," katanya dengan antusias. Tangannya sedikit gemetar saat menyajikan mangkuk bakso kepada pemimpin negaranya. Prabowo menerima mangkuk itu, lalu mencicipi bakso dengan tenang. Setelah beberapa suapan, ia mengangguk puas. "Enak sekali. Ini yang namanya bakso rakyat," katanya, membuat orang-orang di sekitarnya tertawa dan bersorak. Sementara itu, Titik dan Didit juga berjalan-jalan di tengah masyarakat, menyapa mereka dengan senyum hangat. Beberapa orang meminta foto bersama, yang langsung disambut dengan ramah oleh mereka. Di sebuah sudut, sekelompok anak muda tengah menggelar pertunjukan musik jalanan. Didit, yang dikenal sebagai sosok berjiwa seni, mendekati mereka dan memberikan apresiasi. "Kalian berbakat, teruslah berkarya," katanya, sambil memberikan dukungan kepada para musisi muda itu. Prabowo kemudian bergabung dengan mereka, duduk di bangku kecil di trotoar, menikmati suasana malam bersama rakyatnya. Seorang pemuda yang membawa gitar mendekatinya, lalu bertanya dengan nada sedikit bercanda, "Pak Presiden, mau request lagu?" Prabowo tertawa kecil. "Lagu Indonesia Raya saja, supaya semangat nasionalisme kita tetap membara," katanya. Tanpa ragu, pemuda itu mulai memainkan lagu kebangsaan dengan gitar akustiknya. Masyarakat yang mendengar langsung berdiri, menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama, menciptakan momen haru yang sulit dilupakan. Malam semakin larut, tetapi tak ada yang ingin beranjak. Semua orang menikmati kebersamaan ini, merasa bangga memiliki pemimpin yang mau turun langsung dan merasakan kehidupan rakyatnya. Setelah puas berbaur dengan rakyat, Prabowo kembali ke panggung utama, kali ini duduk berdampingan dengan Titik dan Didit. Suasana sedikit lebih tenang, dengan alunan musik jazz lembut mengisi udara malam. Titik memandang Prabowo sejenak, lalu berkata, "Malam ini mengingatkanku pada masa lalu, saat kita sering menghadiri acara bersama." Prabowo menoleh, tersenyum tipis. "Ya, banyak kenangan di Jakarta. Tapi yang terpenting adalah masa depan yang harus kita bangun," balasnya. Didit, yang duduk di antara mereka,
hanya tersenyum melihat percakapan kedua orang tuanya. Ia tahu bahwa meskipun mereka sudah lama berpisah, ada rasa saling menghormati yang masih terjalin. Beberapa wartawan yang berada di dekat panggung mencoba mengabadikan momen ini. Prabowo dan Titik, meskipun sudah tidak lagi bersama, tetap menunjukkan kedewasaan dalam hubungan mereka, sesuatu yang banyak dihormati oleh rakyat. Seorang pejabat yang duduk tak jauh dari mereka berbisik kepada seorang rekannya, melihat mereka seperti ini, terasa seperti nostalgia masa lalu Indonesia. Prabowo menyadari bahwa kehadirannya bersama Titik malam ini menjadi perhatian banyak orang. Namun, ia tak terlalu memikirkannya. Baginya, yang lebih penting adalah pesan persatuan dan kebersamaan yang ia bawa dalam perayaan ini. Jam sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari, tetapi suasana bundaran HI masih ramai. Beberapa keluarga mulai berpamitan, sementara yang lain masih menikmati sisa-sisa kemeriahan tahun baru. Prabowo menatap langit, yang kini mulai kembali gelap setelah pesta kembang api berakhir. Tahun baru telah tiba, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Titik mendengar itu dan mengangguk. Ya, dan tugas besar menanti kita semua. Didit, yang sejak tadi diam, akhirnya berkata, semoga tahun ini menjadi tahun yang baik untuk Indonesia. Prabowo menepuk pundaknya dengan lembut. Kita akan bekerja keras untuk itu. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk kota yang perlahan mereda, Prabowo menyadari satu hal, perjalanan baru telah dimulai, dan ia siap untuk menapakinya bersama rakyatnya. Seiring waktu semakin larut, suasana di bundaran HI mulai sedikit mereda. Beberapa masyarakat sudah mulai berangsur pulang, tetapi masih ada banyak yang bertahan untuk menikmati momen-momen terakhir dari perayaan tahun baru ini. Presiden Prabowo, Titik Soeharto, dan Didit Hedi Prasetyo masih berada di area VIP, berbincang dengan beberapa pejabat dan tokoh masyarakat yang turut hadir. Prabowo duduk di sebuah kursi yang disediakan di belakang panggung, menatap ke kejauhan dengan ekspresi penuh pemikiran. Tahun 2024 telah berakhir, dan kini ia berada di awal tahun 2025, sebuah tahun yang akan menjadi penentu bagi kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia. Di benaknya, berbagai rencana dan strategi mulai berputar. Titik, yang menyadari Prabowo tampak sedikit larut dalam pikirannya, menyentuh lengannya pelan. Kau tampak sangat serius malam ini, katanya dengan nada lembut. Prabowo tersenyum kecil. Tahun baru adalah awal dari segalanya. Saya sedang berpikir tentang apa yang harus saya lakukan untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, jawabnya dengan nada mantap. Didit, yang duduk di sebelahnya, mengangguk setuju. Tantangan di depan tentu tidak mudah, Ayah. Tapi malam ini kita melihat bahwa rakyat masih memiliki harapan besar. Mereka menginginkan perubahan nyata, katanya. Prabowo menghela napas panjang. Ia tahu bahwa menjadi presiden bukan hanya soal memenangkan pemilu atau memimpin pemerintahan, tetapi juga tentang bagaimana mewujudkan harapan rakyat yang begitu besar. Ia memandang ke arah lautan manusia yang masih bersorak dan tersenyum, merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat di pundaknya. Seorang menteri yang duduk tak jauh dari mereka kemudian mendekat. Pak Presiden, ini tahun pertama pemerintahan Bapak. Banyak program yang sudah dimulai, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, katanya dengan nada penuh hormat. Prabowo mengangguk. Saya tahu, kita harus bekerja lebih keras. Saya ingin tahun 2025 menjadi tahun di mana rakyat benar-benar merasakan perubahan, katanya tegas. Titik tersenyum kecil mendengar itu. Ia mengenal Prabowo dengan sangat baik, sosok yang tidak pernah setengah-setengah dalam mengerjakan sesuatu. Aku percaya kau bisa, katanya pelan. Prabowo menoleh ke arahnya, lalu tersenyum. Terima kasih.
Di tengah refleksi yang mendalam, suara kembang api terakhir meledak di langit Jakarta, menandai bahwa malam pergantian tahun benar-benar akan segera berakhir. Prabowo menatapnya dengan penuh tekad. Tahun baru telah datang, dan ia berjanji dalam hati untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelah beberapa jam menikmati perayaan bersama rakyat, Presiden Prabowo dan rombongan akhirnya bersiap untuk kembali ke Istana Merdeka. Meskipun masih banyak yang ingin berfoto dan bersalaman dengannya, Prabowo harus memastikan bahwa acara ini ditutup dengan baik dan ia bisa kembali untuk beristirahat sebelum memulai tugas-tugas penting di hari pertama tahun baru. Titik dan Didit juga bersiap untuk pulang. Sebelum berpisah, Didit menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, aku berharap tahun ini menjadi awal dari perubahan besar bagi Indonesia. Aku selalu mendukungmu." Prabowo tersenyum bangga. "Terima kasih, Nak. Jangan lupa untuk terus berkarya dan berkontribusi untuk negeri ini dengan caramu sendiri," jawabnya sambil menepuk bahu putranya. Ketika mereka melangkah ke arah mobil yang telah disiapkan, beberapa rakyat masih meneriakkan namanya. "Hidup Pak Prabowo, Bapak Presiden, kami percaya pada Anda," seru mereka. Prabowo menoleh dan melambaikan tangan, memberikan senyuman hangat kepada rakyatnya. Meskipun lelah, hatinya merasa penuh dengan semangat baru. Ia masuk ke dalam mobil kepresidenan, duduk di kursi belakang sambil melihat kerumunan yang semakin menjauh. Di dalam mobil, ajudannya menyerahkan sebuah dokumen yang harus ia baca sebelum rapat kabinet pertama tahun 2025. Meskipun acara tahun baru saja selesai, tugas kenegaraan sudah menunggunya. Ia membuka dokumen itu, membaca beberapa lembar dengan penuh perhatian. Beberapa kebijakan ekonomi, rencana pembangunan infrastruktur, serta strategi ketahanan nasional menjadi topik utama yang harus ia bahas besok pagi. Yang masih berdiri di dekat mobilnya sendiri, menatap Prabowo yang tampak kembali serius. Ia menghela napas kecil, lalu tersenyum tipis. Dia memang tak pernah berubah, gumamnya dalam hati sebelum akhirnya masuk ke mobilnya. Konvoi kepresidenan mulai bergerak menuju Istana Merdeka. Jakarta yang semula penuh keramaian kini perlahan mulai sunyi. Hanya beberapa kendaraan yang masih melaju di jalanan yang basah oleh sisa hujan malam tadi. Prabowo menatap keluar jendela mobil, melihat lampu-lampu kota yang masih bersinar terang. Dalam hatinya, ia berdoa agar tahun baru ini benar-benar membawa keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pagi pertama di tahun 2025 dimulai dengan kesibukan di Istana Merdeka. Setelah beberapa jam beristirahat, Presiden Prabowo langsung bersiap untuk menghadiri rapat kabinet pertama tahun ini. Para menteri sudah berkumpul, siap untuk membahas agenda besar yang telah disusun. Di ruang rapat, Prabowo membuka pertemuan dengan pidato singkat namun penuh makna. Tahun baru telah tiba. Ini bukan hanya sekadar pergantian kalender, tetapi juga awal dari tanggung jawab besar yang harus kita emban. Rakyat menaruh harapan besar kepada kita, dan kita tidak boleh mengecewakan mereka, katanya dengan suara tegas. Para menteri mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa kepemimpinan Prabowo akan membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Beberapa di antaranya mulai mempresentasikan rencana kerja untuk tahun ini, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga strategi peningkatan ekonomi. Di luar istana, rakyat Indonesia juga mulai kembali ke aktivitas mereka. Tahun baru membawa semangat baru, dan banyak yang berharap bahwa pemerintahan Prabowo akan membawa perubahan yang nyata. Sementara itu, di sebuah rumah di Jakarta, Soeharto sedang menonton berita tentang rapat kabinet yang sedang berlangsung. Ia tersenyum kecil, merasa bangga melihat Prabowo yang kini berada di puncak kepemimpinan negara. Didit, yang duduk di sebelahnya, berkata, "Ayah benar-benar serius dalam menjalankan tugasnya."
Titik mengangguk. Dia selalu begitu. Aku harap dia bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Di Istana Merdeka, rapat